kita kepengen jadi apa tuh kita harus tahu mau kita apa. Betul. Pertama, Betul. kedua kita harus memilih lingkungan kita karena kalau lingkungan kita salah juga itu akan mempengaruhi. Ketemu Mbak Im kapan pertama Ketemu kali? Baim 2018. Akhirnya aku ya udah berusaha membuka diri untuk kenalan lah langsung sama dia, lebih tahu secara pribadi sama ya sholat sih, berdoa. Akhirnya kalau emang dia jodohku tolong dekatkan, ternyata emang malahan dideketin gitu. Dideketin gitu ya. Jadi berani ya. Berani mengambil keputusan karena buat aku ini it's a big deal karena aku tuh kalau pacaran 5 tahun 7 tahun lama kan, itu pun prosesnya lama. Nah kalau Mbak Im kan udah biasa, nggak cocok ganti gitu kan, jadi benar-benar memutuskan itu tuh sesuatu yang susah. Karena kita tahu Mbak Im itu kan perfeksionis banget orangnya. Terus gimana ekspektasinya sebelum nikah dan sesudah nikah ini? Kita belajar untuk gak berekspektasi. Tapi susah ya Pak ya. Tapi ya namanya juga kita juga baru kenal. Jadi sebenarnya serunya adalah kalau buat aku ada sesuatu yang challenge ya, seru karena kan kita kenal 8 bulan. Dia sibuk syuting, aku juga sibuk karir waktu itu, terus nikah. Jadi sebenarnya ini masa-masa perkenalan sih. Tapi nggak lama punya anak. Jadi sebenarnya ya kayak masih pacaran tapi ya sibuk ngurusin anak. Jadi buat aku juga sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Ya. Nggak gampang bosen lah karena kan kita selalu menemukan hal-hal baru lagi. Berarti kalau sebagai seorang suami di mata Paula, Mbak Im gimana? Dia sangat baik ya, maksudnya pastinya ya dia bisa jadi imam yang baik. Karena itu pilihan pertama aku gitu, karena kan aku dulu selalu ketemu orang yang selalu beda agama gitu. Pokoknya dalam doa aku hampir semuanya ada di Mbak Im memang. Di video yang kemarin itu ngomong bahwa hampir semua yang diminta Mbak Im kepada Allah itu ada di dalam Paula itu. Jadi kayaknya sama-sama saling dipenuhi keinginannya. Iya. Nah, kalau Mbak Im sebagai seorang ayah, jadi dia tuh penyayang lah sebenarnya. Penyayang, ya. Dia sebagai ayah penyayang, sebagai suami penyayang, tapi memang ya kita butuh penyesuaian ya karena kan baru menikah, mungkin lebih bisa saling mengerti aja satu sama lain gitu. Kemudian waktu Mbak Im pertama kali propose, kondisi dia kan waktu itu lagi jatuh. Iya. Lagi ini. Terus kenapa bisa berani mengambil keputusan? Jadi waktu itu aku juga bingung Pak. Jadi lucu. Jadi waktu kita baru pacaran itu deket-deket, tiba-tiba dia ngomong panjang lebar gitu. Dia ngasih tahu kondisi dia sebenarnya. Sedangkan kan saya pasti tahu lah dari kanan kiri gimana. Oh katanya dia begini, katanya begitu. Terus gitu, ini aku udah ngerti gini, ini orang beneran kondisinya begini atau biar, karena kan ngetes dulu kan. Biasalah namanya di hidup di Jakarta kan cari pasangan satu sama lain kan pasti ngetes kan. Ini beneran tulus nggak cintanya atau mungkin ada embel-embel yang lain gitu. Ya maksudnya dia khawatir mungkin ini cewek matre atau enggak gitu kan. Bener. Terus gitu ini kok begini, tapi nggak tahu saat itu ya kalau buat aku ya pribadi aku juga aneh. Aku kalau dulu deket sama cowok pasti aku bukan matre itu dalam arti memang namanya perempuan tuh butuh lah materi ya kan. Maksudnya biar supaya punya anak kan juga nggak murah apa segala macam, cuman bukan yang berlebihan gimana, yang penting laki-laki itu bisa bertanggung jawab dan rajin kerja lah, istilahnya bisa kerja, itu udah cukup kalau buat aku. Nah waktu sama Mbak Im itu nggak tahu kenapa nggak ada perasaan ragu gitu, nggak ada. Aneh. Jadi kayak aku tuh ngejalanin kayak ya udah lillahi ta'ala lah, maksudnya kayak ya udah bismillah. Aku tahu karena aku kelihatan banget Mbak Im itu pekerja keras Pak. Pekerja keras, jadi kayak waktu itu syuting ya, dia sinetron, pulang malam jam 12 karena kita jarang ketemu. Dia jemput aku buat nemenin dia ngontrol kafenya dia yang bakmi itu di Ben Hill untuk melihat desainnya. Ntar jam 4 selesai meeting sama itu, aku dipulangin, dia pulang ke rumah itu terus ya begitu. Maksudnya aku ngeliat dia tuh pekerja keras banget gitu dan sangat kreatif dan tanggung jawab. Jadi itulah yang bikin aku yakin gitu. Nggak ada kekhawatiran misalnya takutnya nanti gimana? Iya, maksudnya kan dia udah terbuka kondisi keuangan dia saat itu gimana. Terus gimana sih mau nikah dengan seorang laki-laki tapi kondisi keuangannya gitu turun. Ada rasa ketakutan nggak misalnya? Saat itu enggak. Nggak ada. Enggak. Jadi aku juga antara percaya nggak percaya satu.
kedua pas lihat makin deket ini kayaknya beneran terpuruk gitu. Tapi nggak tahu saat itu aku bilang gini, fokusnya bukan ke materi tapi aku fokusnya mencari seseorang yang bisa mengimamin gitu, karena kan waktu itu kan dia juga udah mulai belajar agama lebih baik dan aku tuh butuh yang bisa membimbing aku gitu, jadi he's the one lah gitu, maksudnya dia bisa membimbing aku dalam segi agama, terus orangnya juga wise, terus pekerja keras, jadi akhirnya saya memilih dia gitu. Nggak ada kekhawatiran sama sekali nggak ada. Nggak ada. Pernah ngebayangin nggak posisi Baim seperti hari ini dalam segi keuangan, kesuksesan? Karena gini, kita tahu hari ini Mbak Imong salah satu YouTuber tertinggi lah di Indonesia kan. Pernah nggak ngebayangin? Enggak lah, pasti nggak ada yang ngebayangin kita dalam posisi sampai sekarang. Cuman waktu itu aku ingat banget kita waktu pas masih pacaran gitu, di tengah malam dia nganterin aku pulang, dia bilang, aku tuh bukan orang kaya, dia bilang gitu. Pokoknya dia selalu mengedepankan, kamu tuh jangan ngarep aku tuh ini ya, aku tuh bukan orang kaya, dia bilang gitu. Karena kan dia pasti takutnya mikirnya aku tuh punya ekspektasinya tinggi apa segala macam. Aku tuh bukan orang kaya gitu, tapi aku akan jadi orang kaya, dia bilang, karena aku pekerja keras, dia bilang gitu. Dan dia cuma bilang, di cita-cita aku nih, aku punya penghasilan sekian, dia bilang gitu. Dalam hatiku, dia ngomong nggak pengen punya penghasilan 10M per bulan? Dia atau di bawah itu? Di bawah itu lah, cuman maksudnya kayak gitu aja, di bawah itu aja kita mikirnya, hah, gede. Ini orang halu atau gimana ya, gede banget kan, kayak 1M per bulan. Aduh, pokoknya ada Pak beberapa. Waktu itu kira-kira berapa dia ngomong? Kira-kira, ya pokoknya ada beberapa yang menurut aku tuh kayaknya ya ampun, kayaknya nggak mungkin sih gitu kan. Ternyata lebih dari itu ya? Iya, ternyata alhamdulillah lebih dari itu gitu, dan akhirnya tapi ya aku aminin aja, walaupun dia bilang gitu, doain ya amin, pokoknya aku apapun kamu aku terima, aku bilang gitu, yang penting kamu deket sama Tuhan, kamu setia lah, biasa kalau perempuan apalagi ya kan, asal nggak bandel aja, aku udah nggak masalah. Kalau materi mah kita bisa cari bareng-bareng, aku dulu gitu. Kayaknya masa bandelnya Mbak Im udah lewat. Untungnya udah lewat. Udah lewat. Jadi, makanya saya ngeliat ini best couple nih. Aduh, ibaratnya soulmate ya, udah benar soulmate, saling percaya satu sama lain, kan itu kan intinya kan. Iya, gitu. karena kan kalau namanya hubungan kita nggak berlandasin kepercayaan kan susah Pak. Maksudnya kita ketemu banyak orang, belum lagi kalau misalnya acting apa segala macam, kalau kita curiga-curigaan capek kan, kayak gitu capek. Terus iya. Gitu. Apalagi kalau suami juga nggak boleh dikekang lah, ibaratnya harus ada kepercayaan satu sama lain. Iya, makanya gitu. Itu yang paling susah adalah percaya itu kan. Iya, betul. Once kita udah percaya, ya udah gitu, itu yang dipegang gitu. Kalau awal-awal siapa yang pencemburu? Aku lebih bukan cemburu sebenarnya. Dia tuh karena udah percaya jadi agak cuek gitu loh. Kalau aku kan orangnya agak bucin. Budak cinta. Jadi kayak, kok kamu nggak nyariin aku sih yang kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama capek ya. Maksudnya itu kan udah masa-masa pacaran udah lewat lah. Kalau sekarang ya udah, kalau pengen dia nggak nelfon ya udah aku yang telepon yang kayak gitu lah. Sekarang mah udah nggak dibikin ribet Pak. Masalah lebih banyak lagi. Jadi nggak usah di hal-hal kayak gitu, udah dibikin santai. Hal yang paling disukai dari ini apa? Dari Mbak Im? Mbak Im, dia tuh cara dia romantisnya tuh lain. Romantisnya lain? Romantisnya lain nih, contoh ya kayak waktu pas ngelamar, tiba-tiba dia pakai baju mampang, boneka mampang. Bali, iya. Dia aku kerja di Bali, tiba-tiba dia ngelamarnya pakai boneka mampang. Nah, once setelah itu aku cobain, ternyata pakai boneka mampang tuh panasnya minta ampun gitu loh. Dan dia tuh dari pagi ngejar aku tuh boneka mampang itu gitu. Baru sorenya, malamnya baru dia ngelamar aku. Nah dari situ tuh aku bilang, iya, cara-cara dia menunjukkan cintanya itu bukan yang kayak I love you ini enggak, tapi kayak dengan action yang unik menurut aku. Gitu, yang nggak diduga-duga lah gitu. Kerja di Bali waktu itu dalam bidang apa? Enggak, waktu itu aku ada kerjaan, maksudnya ada kerjaan di sana. Di sana. Berarti di sana dia proposnya di sana. Ya, di Bali. Di Bali. Oke. Ekspektasi ke depannya apa nih, Bapak? Ekspektasinya ya aku sih jalanin aja. Jalanin aja karena ngalir aja karena kayak apa yang udah kita dapat hari ini itu ya kita jalanin aja, walaupun tetap ada usaha ya gitu. Jadi ya
aku yakin sih dengan kita menikah, makanya aku yakin ada rezeki menikah, rezeki anak gitu ya. Iya, Jadi semua betul. semuanya itu. Rezeki bersyukur, Iya, rezeki harus dari tetap orang tua, bersyukur, ya kan? karena menurut aku tuh yang mempertahankan itu lebih susah daripada mencapai. Jadi maksudnya dengan kita memaintain, maksudnya untuk tetap selalu rendah hati, Iya. selalu ingat gimana karir sini, itu lebih, menurut aku lebih challenge dibanding Iya, karena yang saya suka dari Achieve. Mbak Em tadi dia apa adanya kepada dia punya follower, jadi nggak melebih-lebihkan posisinya kayak gitu. Betul, iya. Terus guys, jadi yang kita bisa sedikit petik lagi dari sini adalah kita bisa ambil contoh lah bahwa dengan ketulusan, dengan tanpa mengharap materi, Betul. walaupun Mbak Im waktu itu sengaja, mungkin bukan sengaja, memang kondisinya lagi susah uang, Iya. dipropose, dan Paula waktu itu menerima apa adanya. Artinya Paula itu tidak fokus kepada keuangan, tetapi mencari benar-benar adalah pasangan yang baik lah, Iya. pasangan hidup yang baik. Jadi artinya kembali lagi lebih mengagungkan cinta, kesetiaan dibanding uang ini. Jadi kita punya pembelajaran juga bahwa hidup itu tidak semua tidak selamanya materi yang diutamakan. Kayak gitu. Ini yang saya suka dari Paula dan Iya, ternyata iya memang, karena ya Bapak tahu sendiri, maksudnya dia juga umur 37, terus saya nikah umur 31 juga. Oke, ya. Jadi memang saat itu pokoknya hal yang terpenting adalah iman. Kedua, selama dia masih mau kerja apapun itu saya nggak peduli juga gitu. Jadi jalanin aja, alhamdulillah hasilnya ada gitu. Pas waktu jadi ibu tuh baru kita tahu ternyata tugas seorang ibu tuh wah mulia banget ya, luar biasa, karena aku kebetulan handle sendiri, aku nggak pakai babysitter. Mbak Im, manja nggak di rumah?